Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Siapa Bilang Ilmu Nahwu Susah. Dan sekarang kita akan bahas bagian kedua dari buku ini, ya, seputar fiil. Kalau sebelumnya di bagian satu kita bahas seputar isim, ya, kita sudah belajar kaidah-kaidah penentuan harokat akhir atau bangunan akhir isim, dan juga kita sudah bahas i'rab isim. Nah, di bagian kedua ini kita akan bahas seputar fiil. Ya, kita akan bahas kaidah-kaidah penentuan harokat akhir atau bangunan akhir pada fiil, dan juga nanti kita akan bahas i'rab pada fiil. Kita mulai dari muqaddimah terlebih dahulu, ya, tentang fiil mabni dan fiil mu'rab. Fiil, ya, saat dimasukkan ke dalam kalimat nanti ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ya, al-fi'lu ada yang mabniyun, ada yang mu'rabun. Fiil mabni adalah fiil yang harokat akhirnya tetap dimanapun posisinya dalam kalimat, atau bangunan akhirnya tetap, ya, dimanapun posisinya dalam kalimat. Sedangkan fiil mu'rab adalah fiil yang harokat akhirnya atau bangunan akhirnya bisa berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya, penjelasan ini sama, ya, dengan penjelasan isim mabni dan isim mu'rab. Fiil mabni, ya, berasal dari fiil madhi, fiil amr, semua fiil madhi, semua fiil amr, dan sebagian fiil mudhari'. Jadi sebagian fiil mudhari' nanti ada yang mabni, dan sebagiannya lagi berarti ada yang mu'rab, ya. Adapun fiil mu'rab berasal dari fiil mudhari' saja. Jadi fiil madhi itu semuanya mabni. Kemudian fiil mudhari' itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fiil amr itu semuanya mabni. Jadi kalau yang mabni itu nanti kita hafalkan saja, ya, bentuk tulisannya, penentuan harokatnya sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu sharaf. Adapun yang mu'rab, ya, yang mu'rab itu nanti kita butuh kaidah untuk penentuan harokat akhir atau bangunan akhirnya, insyaallah akan kita bahas di buku ini, ya. Berikut ini contoh perubahan fiil mudhari', ya, sebagai gambaran. Misalnya fiil yadhhabu, ya, zahaba yadhhabu, huwa yadhhabu. Nanti dia bisa berubah menjadi huwa lan yadhhaba, berubah harokat akhirnya menjadi fathah karena sebelumnya ada huruf lan, ya, huwa lan yadhhaba. Kemudian huwa lam yadhhab menjadi sukun akhirnya yadhhab karena sebelumnya ada huruf lam. Ya, ini perubahan harokat. Dan nanti bisa juga perubahan bangunan akhir, misalnya huma yadhhabani. Ya, mereka berdua sedang pergi, yadhhabani. Tapi kalau sebelumnya ada huruf lan nanti menjadi huma lan yadhhaba. Bangunan akhirnya berubah, huruf nunnya dibuang. Begitu juga ketika sebelumnya ada huruf lam, huma lam yadhhaba. Sama, huruf nunnya juga dibuang, ya. Penjelasan rincinya insyaallah akan kita bahas setelah ini. Ya, ini hanya muqaddimah saja. Semoga bisa difahami, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Siapa Bilang Ilmu Nahwu Susah. Dan sekarang kita akan bahas bab pertama, ya, dari bagian kedua buku ini tentang fi'il mudhari yang mabni dan mu'rab, ya. Fi'il mudhari ada yang mabni dan ada yang mu'rab, ya, sudah kita bahas pada muqaddimah. Kemudian fi'il mudhari yang mabni adalah yang pelakunya wanita jamak. Yang jamak berarti berjumlah lebih dari dua, ya, tiga dan seterusnya.
Baik orang ketiga yang biasa diterjemahkan mereka maupun orang kedua yang biasa diterjemahkan dengan kalian. Jadi nanti kalau misalnya fi'il mudhari itu kita tasrif berdasarkan pelaku ya seperti misalnya yaktubu. Kalau kita tasrif maka tasrifannya seperti yang antum melihat di halaman situ 38 ya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna dan seterusnya sampai aktubun, aktubu. Nah, dari rangkaian tasrif itu ada fi'il mudhari yang mu'rab dan ada yang mabni. Yang mabni itu adalah fi'il mudhari yang pelakunya wanita lebih dari dua, wanita jamak. Baik orang ketiga yaitu mereka seperti di sini yaktubna atau orang kedua taktubna ya kalian taktubna. Nah, ini mabni dua ini. Kalau yang lain itu semuanya mu'rab. Semuanya mu'rab. Nanti bisa berubah ya harokat akhirnya atau bangunan akhirnya sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Jadi untuk bab satu ini insya Allah mudah ya. Kita mengenal dulu ada fi'il mudhari yang mabni dan ada yang mu'rab. Dan sebagai latihan coba antum sebutkan di sini ya fi'il mudhari yang mabni dari fi'il mudhari berikut. Ya sebutkan yang mabni yaitu orang ketiga wanita pelakunya 3 jamak dan orang kedua wanita yang pelakunya jamak lebih dari 2 ya. Barangkali ini ya yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan bahas tentang al-af'alul khamsah. Ya, al-af'alul khamsatu. Ini adalah pembahasan tentang salah satu kelompok fi'il mudhari yang mu'rab. Ya, nanti fi'il mudhari yang mu'rab itu bisa dibagi menjadi 5 kelompok. Di antaranya itu kelompok al-af'alul khamsah. Ya, kita bahas dulu al-af'alul khamsah. Sisanya nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Al-af'alul khamsah, ya kalau kita terjemahkan secara perkata, al-af'al itu jamak taksir dari fi'ilun, af'al, fi'il-fi'il. Al-khamsatu 5, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Adalah fi'il mudhari yang berakhiran wawu nun, alif nun, atau ya nun. Ya, jadi kalau fi'il mudhari itu kita tasrif, nanti ada yang di akhirnya itu ada yang tambahan wawu nun, ada huruf tambahan alif nun, ada huruf tambahan ya nun. Seperti antum bisa lihat di tabel ini, ya ketika kita tasrif fi'il yaktubu, itu nanti ada ketemu fi'il-fi'il yang akhirannya itu wawu nun, alif nun, ya nun seperti yaktubani. Ya, alif nun akhirnya. Yaktubuna, wawu nun akhirnya. Taktubani, kemudian taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani. Itu akhirannya ada yang alif nun, wawu nun, ya taktubina, ya nun. Nah, ini termasuk af'alul khamsah. Ya, penjelasan yang pertama, 3 fi'il yang berpola sama dianggap satu seperti di sini apa? Taktubani, ya, taktubani, taktubani. Taktubani itu ada 3, jadi dianggap satu. Jadi totalnya di sini semua ya, itu ada 5 sehingga disebut af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5 ya. Contoh misalnya af'alul khamsah dari fi'il yadhhabu. Ya kalau kita sudah tahu polanya, ya nggak perlu kita tasrif dari awal, kita sudah bisa menentukan af'alul khamsahnya. Misalnya dari yadhhabu itu yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Kemudian dari fi'il yuslimu, ya aslama yuslimu, yuslimani, tuslimani, yuslimuna, tuslimuna, tuslimina. Ya, tinggal kita ngasih tambahan wawu nun, ya, alif nun, ya nun di akhirnya. Yata'allamu, yata'allamani, tata'allamani, yata'allamuna, tata'allamuna, tata'allamina. Ya, sebelum waw itu harokatnya dhammah. Kemudian sebelum alif harokatnya fathah dan sebelum ya harokatnya kasrah. Ya, pasangannya seperti itu.
Kemudian yang pertama, fi'il mudhari' af'al khamsah memiliki bentuk perubahan yang sama saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat, akan datang penjelasannya nanti. Ya. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas ya tentang bentuk perubahan bangunan akhir dari af'al khamsah. Yang penting di sini tujuan dari bab ini adalah untuk mengenal af'al khamsah. Ya, supaya antum lebih paham, coba kerjakan latihannya di sini. Sebutkan af'al khamsah dari fiil-fiil mudhari' berikut. Ya, semangat berlatih ya. Wallahu a'lam bishawab.